Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di video kali ini kita akan membahas 7 kisah penampakan jin di zaman Rasulullah SAW. Namun sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali untuk tidak lupa menekan tombol subscribe, like, komen video ini. Eksistensi dan makhluk gaib lainnya sudah diakui Al-Quran. Penciptaan mereka, tugas mereka, dan cara mengusir semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi, untuk wujudnya sendiri tidak ada yang bisa memastikan. Namun, tahukah Anda, kalau di zaman Rasulullah SAW, kasus ini sudah terjadi dan ini semua tertulis dalam tafsir dan beberapa hadis sahih. Yang pertama, penampakan iblis di Perang Badar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata, Iblis telah menyerupai manusia sebagai sosok Surakah bin Malik, pemuka Bani Mudi. Dia datang ke tengah barisan tentara orang-orang musyrikin lalu berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan kamu sesungguhnya saya adalah pelindungmu." Ketika manusia telah berkumpul, Rasulullah SAW mengambil segenggam debu, lalu beliau lemparkan ke arah orang-orang musyrikin. Mereka pun lari tunggang langgang, lalu Jibril menemui. Waktu itu, iblis sedang memegangi tangan salah seorang musyrik. Begitu melihat kedatangan Jibril, dia langsung melepaskan tangan orang musyrik dan kabur mengambil langkah 1000. Yang kedua, penampakan iblis di saat musyawarah. Dalam satu momen, tokoh kafir Quraisy berkumpul di danau Datwah tempat bermusyawarah. Iblis menyusup dan menjelma sebagai seorang tokoh besar lengkap dengan pakaian kebangsaan. Saat kaum Quraisy melihat sosok ini, mereka bertanya, "Siapakah Anda?" Lalu sosok itu menjawab, "Saya Syekh pemuka agama dari kota Najd. Saya mendengar kalian telah bersatu. Karena itu saya hadir ke sini agar kalian tidak kehilangan pendapat nasihat saya." Mereka pun antusias menyambutnya. "Ya, silakan masuk." Menyerupai Syekh itu pun masuk bersama mereka lalu berkata, "Perhitungkanlah keberadaan lelaki itu Muhammad. Maksudnya, demi Allah, sepak terjangnya tak akan bisa kalian banding." Yang ketiga, penampakan hantu di keranjang. Dalam cerita, seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub sekeranjang kurma. Menurut ceritanya, keranjang tersebut didatangi hantu dan mengambil salah satu kurmanya. Kemudian dia melapor ke Rasulullah dan Nabi bersabda, "Pergilah. Apabila kamu melihatnya, bacalah bismillah. Kemudian aku praktekkan." Lalu dia bersumpah untuk tidak datang lagi. Cerita ini sama dengan yang dialami Abu Hurairah. Keempat, penampakan jin di dalam gentong. Ubay bin Ka'ab berkata, "Saya pernah punya gentong yang berisi kurma. Saya selalu memeriksanya, namun pada suatu saat, kurma itu berkurang dan waktu itu saya melihat sosok menyerupai anak remaja. Aku pun menegurnya, 'Apakah kamu jin atau manusia?' Sosok itu menjawab, 'Aku jin.' Aku bertanya kembali, 'Apa yang bisa membentengi kamu dari kejahatanmu?' Dia menjawab, 'Ayat kursi.' Lalu aku ceritakan hal itu ke Rasulullah. Beliau bersabda, 'Syaitan itu benar.' Hadis riwayat Nasai. Yang kelima, penampakan setan saat sholat. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu berkata, ketika Rasulullah SAW sholat, datanglah syaitan kepadanya. Lalu Rasulullah menangkapnya, membantingnya, dan mencekiknya. Rasulullah kemudian bersabda, 'Sampai aku rasakan lidahnya yang dingin di tanganku.' Hadis riwayat Nasai. Yang keenam, penampakan setan di dalam gudang zakat. Abu Hurairah berkata, Rasulullah mengamanahi untuk menjaga hasil pengumpulan zakat di bulan Ramadan. Lalu datanglah seseorang. Lalu dia menciduk hasil zakat dengan tangannya. Aku menegurnya, 'Demi Allah, kamu akan saya laporkan ke Rasulullah.' Kemudian berkata, 'Saya sangat butuh sekali dan saya mempunyai keluarga yang sangat membutuhkan makanan ini. Maka aku membiarkan pergi.' Di pagi harinya, Rasulullah bertanya kepadaku, 'Apa yang dilakukan tahananmu semalam?'
Lalu Abu Hurairah bercerita peristiwa yang terjadi semalam, sampai akhirnya jin itu mengajari Abu Hurairah ayat kursi untuk membentengi diri sendiri dan gangguan syaitan.